Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, Sehulaso Gusti ingkang Maha Kuwasa, mugi kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Selamat siang pada teman-teman Karang Taruna serta ibu-ibu PKK. Siang hari ini saya, Kamilia Alfa Nisrina Irbah, dari jurusan Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, akan sedikit membagi informasi yang saya miliki tentang aksara Jawa. Sebenarnya saya merupakan anggota KKN PPM UGM Unit 2021 JL021 dari Unit Sebalar Bantengan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Apa yang akan kita ulik siang hari ini? Pertama saya akan mengulas tentang pengertian dari aksara Jawa. Saya juga akan sedikit mengulas tentang sejarah aksara Jawa sendiri itu seperti apa, serta bagaimana penggunaan aksara Jawa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah pengertian aksara Jawa. Aksara Jawa sendiri terdiri dari dua kata, yaitu aksara dan Jawa. Aksara sendiri singkatnya dapat diartikan sebagai huruf, dan Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia, atau sebuah suku yang menggunakan bahasa Jawa. Jadi aksara Jawa merupakan suatu sistem huruf yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa dengan media tulisan. Nah, aksara Jawa ini ada 20 huruf yang terdiri dari ho hingga ngo seperti yang tulis di PowerPoint. Nah, aksara Jawa ini yang pada umumnya ini sering disebut sebagai aksara Jawa Nglegena. Dalam aksara Jawa Nglegena ini juga ada sandangannya serta pasangannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah sejarah aksara Jawa. Mengingat tentang aksara Jawa ini, kita tidak bisa melupakan kisah dari Aji Saka, seorang pemuda pengembara sakti berasal dari kerajaan Majapahit. Nah, dia memiliki dua orang pengawal yang sangat setia bernama Sembada dan Dora. Hingga pada suatu ketika, Aji Saka ini ingin mengembara. Dia mengajak Dora dan Sembada ini diutus untuk tetap tinggal di Majapahit untuk menjaga pusaka. Dia berpesan supaya jangan berikan pusaka ini kepada siapapun selain saya, seperti itu. Dia mengembara dan ada suatu negara bernama Kerajaan Medang Pamolan, yang mana dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan baik hati, sangat mulia, bernama Dewata Cengkar. Namun, ada suatu peristiwa yang membuat dia berubah menjadi bengis. Peristiwa apakah itu? Yaitu si chefnya atau juru masaknya itu tidak sengaja memotong jarinya sendiri saat memasak. Sehingga si Dewata Cengkar ini merasa, wah ini daging apa? Rasanya sangat unik dan enak. Akhirnya dia ketagihan memakan daging manusia hingga rakyatnya, pengawalnya itu merasa ketakutan. Kerajaan Medang Kamolan yang awalnya hidup damai kini diselimuti dengan rasa ketakutan. Hingga pada akhirnya suatu ketika Aji Saka ini datang ke Medang Kamolan untuk menyerahkan diri kepada Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu bertanya-tanya, ada apa gerangan? Seorang pemuda yang sangat tampan, gagah perkasa, berani menyerahkan dirinya. Ternyata si Aji Saka ini meminta imbalan berupa tanah sepanjang dan seluas sorban Aji Saka. Akhirnya sang raja merasa baiklah itu. Ternyata ketika sorban ini dilepas, gulungannya itu sangat panjang. Dan ketika diukur oleh Dewata Cengkar, sorban ini berubah menjadi kaku dan melilit atau menggulung si Dewata Cengkar ini. Dia akhirnya masuk ke dalam jurang Laut Selatan. Nah, banyak juga yang berkata bahwa si Dewata Cengkar ini langsung berubah menjadi sosok buaya putih. Nah, sepeninggalannya Raja Dewata Cengkar, akhirnya Aji Saka dinobatkan menjadi raja di kerajaan Medang Kamolan. Dia teringat bahwa dia memiliki pusaka di Majapahit yang dijaga oleh Sembada.
Akhirnya dia mengutus Dora untuk kembali ke Majiti untuk mengambilkan pusakanya. Sungguh disayangkan, dia lupa bahwa dia pernah berpesan kepada Sembada untuk tidak memberikan pusaka itu pada siapapun selain dirinya. Sembada yang sangat memegang teguh janji yang diberikan oleh Ajisaka, dia tidak berani memberikan kepada Dora. Mereka yang awalnya hanya cekcok belaka karena mereka teman dekat yang baik, tiba-tiba terjadi pertengkaran yang akhirnya terjadilah pertumpahan darah yang menyebabkan keduanya meninggal dunia. Berita itu menyebar dengan cepat hingga sampai ke tempat Ajisaka. Ajisaka sangat terpukul dan merasa sangat menyesal karena telah kehilangan dua pengawal yang sangat setia. Untuk mengenang peristiwa itu, akhirnya Ajisaka membuat deret aksara yang berbunyi Hono Coroko, Toto Sowolo, Podo Joyonya, Mogo Botongo. Jika diartikan per barisnya, Hono Coroko, Hono, Ono wong loro, ada 2 orang. Toto Sowolo, Podo kerengan, saling berkelahi. Podo Joyonya, Podo Jayanya, Podo Jayone, sama kuatnya, Podo kerenge. Moga Botongo, merga dadi batang lorone, maka dari itu menjadi bangkai semua. Nah, dari sejarah ini kita dapat melihat suatu makna yang mendalam. Seperti contohnya, ketika seseorang sama-sama kuatnya, tidak ada yang mau mengalah, maka akan terjadi sebuah perpecahan. Makna filosofi sangat banyak yang dalam sejarah adanya aksara Jawa ini. Nah, selanjutnya, ini adalah tabel aksara Jawa yang pasti sudah sering dilihat dan pernah dipelajari oleh bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu pada saat sekolah dulu. Nah, dalam aksara Jawa sendiri, yang aksara Nglegena atau Carakan ini memiliki pasangan. Yang biasanya ini untuk melengkapi si aksara Jawa Nglegena ini ya, bapak, ya mas-mas, ibu-ibu. Lalu, ini adalah sandangan. Sandangan ini juga memiliki makna yang sama, yaitu pasangan. Jika menurut filosofinya, sandangan ini sebagai pasangan, kalau di kehidupan nyata sebagai pasangan makhluk hidup itu sendiri. Sebagai makhluk hidup kita tuh perlu pasangan, baik itu untuk batin maupun lahir. Seperti itu. Sandangan ini juga sebagai tanda baca, yang biasanya mungkin dalam kepenulisan bahasa Indonesia itu ada tanda titik, koma. Nah, ini dalam aksara Jawa menggunakan istilah sandangan. Nah, ini adalah aksara murda. Aksara murda ini sama aksara murdo. Aksara murdo ini seperti huruf kapital. Biasanya digunakan untuk penyebutan nama tempat, untuk gelar, untuk nama orang. Nah, ini ada beberapa contoh dari penggunaan aksara Jawa. Contohnya adalah Desa Bantengan. Nah, teng nopo kok menika ndamel ha. Terus desa. Amargi dalam bahasa Jawa sendiri kan memang ada do dan do. Untuk pengucapan desa biasanya kan menggunakan do. Maka dari itu kita menggunakan yang do, desa, deso. Nah, dalam contoh ini terdapat kesalahan. Pertama, pada bantengan. Bo ini seharusnya menggunakan aksara murda. Namun karena dalam font atau huruf yang saya gunakan ini tidak bisa menggunakan aksara murda, maka saya menggunakan aksara Jawa bo yang pada umumnya. Nah, pada akhir kata, dalam penggunaan aksara Jawa itu menggunakan pangkon untuk mematikan. Seperti itu. Ini adalah, selanjutnya ada dusun bantengan. Terus dusun jeruk.
Tulungagung. Nah, untuk penggunaan E sendiri juga perlu diperhatikan. Biasanya ada melihat pada ini sandangan, itu ada E yang menggunakan taling, itu contohnya adalah E, lele, tempe, dan E. Itu seperti pelem, lemper, seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan. Terus Tulungagung. Nah, misal dalam akhir kata, mesti seperti Tulungagung, ini kan mengapa tidak menggunakan pangkon? Karena ini ada sandangan untuk eng, seperti itu. Nanti jika ingin koma, biasanya ada tanda tersendiri atau dibuat spasi, seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pengaplikasian aksara Jawa dalam kehidupan. Aksara Jawa yang memiliki tingkat keunikan, kekhasan dari kebanyakan aksara lainnya, sehingga menambah nilai dari sebuah karya atau produk yang ingin dihasilkan. Banyak sekali kini ditemukan kerajinan-kerajinan olahan dengan aksen-aksen aksara Jawa. Seperti contohnya adalah kerajinan dari bambu ini, berupa tempat pensil, gelas, teko, dan lain sebagainya. Atau mungkin juga tempat sendok. Kini sudah banyak anak-anak muda yang berusaha menghidupkan lagi aksara Jawa itu, salah satunya adalah untuk ukiran-ukiran pada ornamen-ornamen kerajinan bambu contohnya. Misal ini ada gambar tempat pensil tapi masih polosan. Nah, mungkin bisa ditambahkan aksen aksara Jawa untuk menambah nilai jualnya. Lalu bagaimana penambahannya? Itu bisa melalui beberapa media, melalui beberapa cara. Seperti dengan menambahkan stiker, yang stiker bening lalu ditempel itu, bisa juga dengan cara seperti menggunakan solder, ada alatnya sendiri, seperti itu. Nah, ini juga adalah kerajinan dari kayu. Untuk hiasan dinding, untuk pelang jalan, sebenarnya mohon maaf, untuk pelang jalan yang saya ambil ini menggunakan apa ya? Menggunakan bahan dari besi, bukan kayu, tapi sebenarnya juga banyak pelang jalan menggunakan kayu yang diberikan aksen aksara Jawa. Ini juga ada pajangan, hiasan dinding yang terlihat sangat unik dan menarik jika menggunakan aksen-aksen aksara Jawa. Ini bisa menggunakan solder biasa atau cara lukis tempel atau juga lukis bakar. Lukis tempel itu seperti kertas yang kemudian dibasahi lalu ketika kertasnya diangkat tintanya itu menempel pada kayu ataupun pada bambu. Selanjutnya adalah fashion. Pengembangan aksara Jawa dalam segi fashion. Seperti digunakan dalam motif kain, ini ada sarung, mungkin ada celana batik yang menggunakan tambahan aksen aksara Jawa, juga pakaian. Dari sini terlihat bahwa meskipun menggunakan aksen aksara Jawa, tapi ternyata sangat trendy, sangat menarik, seperti itu. Ini yang saat ini baru ada perhiasan yang menggunakan aksara Jawa. Nah, ternyata ini juga cukup banyak untuk diminati. Nah, dari contoh-contoh ini, kita dapat melihat bahwa ternyata aksara Jawa itu bukan hanya sesuatu yang kuno, bukan sesuatu yang mungkin hanya kita gunakan ketika kita di bangku sekolah, tapi ternyata jika itu dikembangkan, memiliki nilai estetik, keindahan, juga memiliki nilai jual yang banyak diminati seperti itu. Nah, itulah sedikit informasi yang dapat saya sampaikan kepada mas-mas serta ibu-ibu semua. Saya akan melampirkan beberapa tautan atau link yang bisa membantu mas-mas ataupun ibu-ibu dalam hal praktek pembuatan kerajinan menggunakan aksara Jawa. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan yang sudah saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.